Glodok sedang bersolek saat tim Jejak Naga Utara Jawa tiba pada 15 Januari 2023. Cantik banget. Hari itu adalah sepekan sebelum Imlek 2023. Vibes-nya sudah terasa banget di kawasan Glodok Pancoran. Nuansa Tahun Baru Tionghoa. Lampion merah bergelantungan di lapak-lapak tepi jalan, berpadu dengan bunga mehua yang bisa mempercantik dekorasi. Amplop merah untuk angpau pun berjajar, bersama baju-baju baru untuk menyambut hari raya. Tetapi kami tidak sedang ingin membeli baju atau pernik-pernik khas Imlek. Meskipun harga murah dan aneka bentuk lucunya sangat menarik hati. Maka kami menyelinap di antara ratusan orang yang berlalu lalang di siang hari yang sibuk itu. Kami meneruskan langkah menelusuri gang-gang di kawasan Glodok Pancoran tersebut. Di Jalan Kemenangan 3, langkah kami terhenti di depan sebuah bangunan. Sebuah kompleks dengan arsitektur Tionghoa yang kental. Atap lananya punya ujung melengkung yang khas. Itulah Gereja Santa Maria de Fatima. Gereja yang dikenal karena nuansa budaya Tionghoanya yang kuat. Gereja unik yang menyimpan sejarah panjang. Gereja Santa Maria de Fatima adalah tempat budaya Katolik dan tradisi Tionghoa berpadu harmonis. Jadi bagi kami, tim Jejak Naga Utara Jawa, perjalanan 2 tahun lalu itu sangat mengesankan. Kami memutuskan untuk mengunjungi sebuah gereja di kawasan Glodok yang terkenal sangat unik. Karena dia memiliki jadwal misa dengan bahasa Tionghoa atau bahasa Mandarin. Namanya Gereja Santa Maria de Fatima. Dan ternyata menemukan gereja itu nggak mudah. Meskipun ada alamat di Google, meskipun ada alamat di Google Maps dan kita tinggal ngikutin alamat itu gitu kan, tapi ternyata nggak mudah menemukannya. Kita harus menyusuri jalan-jalan Glodok yang sangat ramai, yang sangat riuh, apalagi waktu itu di musim menjelang Imlek. Gereja itu tersembunyi di balik pagar tinggi. Berada di kompleks sekolah Ricci sehingga tidak terlihat dari luar. Hanya mereka yang tahu yang bisa menemukannya. Dibangun pada 1850 sebagai rumah seorang kapitan Tionghoa, bangunannya masih mempertahankan arsitektur asli bergaya oriental. Hubungan atap melengkung, pintu becat merah dengan ukiran bunga peoni, hingga sepasang patung kilin berdiri gagah di depan gereja. Interiornya memadukan elemen khas Tionghoa dan Katolik. Pilar kayu bergaya Hokkien, meja altar berhias motif bunga krisan dan awan, serta tabernakel yang dulunya lemari perhiasan. Saat ini kita sedang berada di kompleks Gereja Santa Maria de Fatima. Keistimewaannya adalah gereja ini setiap hari Minggu jam 4 sore, misalnya digelar dalam bahasa Mandarin. Let's see. Setiap 2 minggu sekali, gereja itu menggelar misa berbahasa Mandarin. Tradisi yang terus dijaga sejak lama untuk melayani komunitas Tionghoa perantauan di kawasan Glodok. Misa terasa begitu spesifik. Lagu-lagu pujian dalam bahasa Mandarin dilantunkan dengan penuh hikmat. Meski kami tak memahami bahasanya, suasana damai tetap terasa. Ya, akhirnya kami mengikuti misa yang sangat unik itu. Meskipun tidak satu patah kata pun kata-kata pastor atau khotbahnya yang bisa kami pahami. Dan juga kita nggak bisa ngikutin lagu-lagunya karena semuanya dalam bahasa Mandarin. Buku syairnya pun dalam bahasa Mandarin, jadi kita nggak bisa baca. Tapi perjalanan kita tidak berhenti sampai di situ. Masih banyak sekali jejak-jejak kebinekaan yang ingin kami jelajah. Gereja Santa Maria de Fatima bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah saksi bisu perjalanan sejarah, simbol akulturasi budaya, dan bukti
bahwa perbedaan bisa berpadu menjadi harmoni. Selepas misa yang dipimpin Romo Canisius Rudi itu, tim Jejak Naga Utara Jawa harian di Zwe kembali meneruskan langkah. Kali ini kami berjalan bersama Ong Andre, budayawan dan pemerhati sejarah Tionghoa. Kali ini petualangan kebinekaan itu menuju Wihara Dharma Jaya Toasebio. Tepat di Jalan Kemenangan 3, kami tiba sore itu saat lampu-lampu mulai menyala. Langit Jakarta berpendar jingga, lampion-lampion merah bergoyang lembut diembus angin sore. Suasana di Toasebio begitu hidup. Meja panjang penuh dengan makanan khas tertata di halaman. Rupanya sore itu sedang ada acara pasar malam menyambut Imlek. Andre, pemandu kami, mengajak kami melihat prasasti batu hitam bertuliskan sejarah kelenteng tersebut. Di sana tertulis bahwa Toasebio yang dulu bernama Hong San Miao sudah berdiri sejak 1660, lebih dari 3 abad silam. Kelenteng itu adalah saksi bisu tragedi geger pecinan 1740 saat ribuan warga Tionghoa dibantai VOC. Tempat itu sempat hancur dan dibangun kembali pada 1751. Sejak saat itu, Toasebio menjadi pusat ibadah yang kokoh hingga kini. Ornamen asli seperti tiang penyangga dan ukiran tua masih bertahan. Di antara altar dan harumnya dupa, para pengunjung larut dalam doa. Sementara itu, turis domestik dan mancanegara tak henti-hentinya mengabadikan tempat ini dengan kamera mereka. Di tengah hiruk-pikuk kota, Toasebio tetap berdiri sebagai oase spiritual yang memikat hati siapapun yang singgah. Petualangan berlanjut menuju kelenteng Phat Chu Kung. Kami melewati gang kecil dengan kanopi merah melengkung di atas kepala. Phat Chu Kung memang tersembunyi di balik perkampungan padat di Glodok. Dari luar, bangunan itu terlihat sempit, tapi tinggi menjulang hingga 4 lantai. Gapura di pintu masuk dihiasi naga berwarna emas, melingkar di bawah langit-langit biru putih berornamen awan. Memasuki area altar, terasa atmosfer magis yang kental. Lampion-lampion kecil memancarkan cahaya redup, berpadu dengan ukiran kayu berwarna coklat tua yang begitu detail. Turis Jerman yang bersama kami, Stefani dan Rainer, tampak terpesona. Patung Buddha 4 muka di sini mengingatkan mereka pada arsitektur di Thailand. Sambil menatap ke atas, Andre menjelaskan bahwa lantai atas bangunan ini adalah tempat tinggal para penjaga kelenteng. Phat Chu Kung memang unik. Keunikan itulah yang membuat pengunjung betah berlama-lama, menikmati setiap sudut kelenteng yang penuh dengan sentuhan sejarah dan tradisi. Tujuan terakhir kami adalah kelenteng Tan Seng Ong atau Wihara Tanda Bakti. Berada di tepi Kali Krukut, bangunan itu menawarkan suasana berbeda. Alir sungai yang tenang membuat tempat itu terasa lebih sejuk dan damai. Stefani dan Rainer tampak begitu menikmati waktu mereka di kelenteng tersebut. Satu persatu altar ditelusuri dengan seksama. Tan Seng Ong memang tempat yang kaya sejarah. Dibangun hampir 3 abad lalu, kelenteng itu masih terawat dengan baik hingga sekarang. Sore berganti malam. Cahaya lampion mulai merekah di sekitar altar. Stefani dan Rainer tersenyum puas. Mereka mendapatkan pengalaman budaya yang luar biasa. Mereka ingin melanjutkan perjalanan mencicipi kuliner lokal di petak 6. Kami pun merekomendasikan berbagai hidangan yang akan membuat mereka semakin jatuh cinta pada Jakarta. Ya, jadi itu tadi 3 vihara yang mewarnai sejarah panjang Glodok dan kota Jakarta. Seru banget ya. Jadi seperti Anda lihat tadi, ketiga vihara itu tidak hanya masih aktif sebagai tempat ibadah, tapi juga sudah bisa menjadi tempat wisata yang bisa Anda kunjungi sewaktu-waktu. Sampai jumpa di Glodok. Glodok bukan hanya soal bangunan tua, tapi juga tentang cerita-cerita yang hidup di balik tembok-temboknya. Sebuah warisan budaya yang masih berdenyut di jantung kota Jakarta. Tunggu cerita petualangan kami selanjutnya.